Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dalam channel Rumah Berkat House of Blessing. Hari ini tema kita adalah membalas kasih karunia Allah. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita terambil dari surat Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayat 9. Mari kita baca firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudaraku yang kekasih, setelah saya menyampaikan tema membalas kebaikan Tuhan dari Mazmur 116 ayat 12, hari ini kita akan membahas tentang kasih karunia Allah yang sangat mungkin untuk dibalas oleh kita semua sebagai penerima kasih karunia itu. Meskipun saya mengeksposisi ayat 1-10 hanya dalam waktu yang singkat karena vlog ini hanyalah sebuah renungan, tetapi kiranya saudara dapat memahaminya. Mari kita mulai. Kata pembuka di ayat 8 ialah sebab, menunjukkan alasan Allah memamerkan kasih karunia-Nya. Mengapa kasih karunia patut untuk dibanggakan? Perhatikan ayat 1-3. Di sana ada kata kamu dan kata kami. Kamu, kami menunjukkan kepada kita semua adalah orang-orang yang dahulu sudah mati karena 3 penyebab. Pertama, pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Kedua, mengikuti jalan dunia ini. Ketiga, menaati penguasa kerajaan angkasa atau roh jahat. Ketiga hal itu diterjemahkan sebagai hawa nafsu daging, kehendak daging, dan pikiran yang jahat di ayat yang ketiga. Sekarang kita perhatikan ayat 4. Ayat 4 dibuka dengan sangat indah dengan kata sambung tetapi. Kata tetapi sebagai antitesis dari manusia berdosa yang di akhir ayat 3 dikategorikan sebagai orang-orang yang harus dimurkai. Dalam ketidakberdayaan manusia berdosa, kata tetapi menunjukkan adanya jalan keluar bagi masalah terbesar manusia. Apakah jalan keluarnya? Ayat 4 bagian A. Allah yang kaya dengan rahmat. Kata rahmat dari bahasa Yunani elei dari kata eleos yang artinya pengampunan. Jadi, jalan keluar manusia dari dosa ialah Allah yang kaya dengan pengampunan. Saudara yang terkasih, dasar pengampunan adalah kasih Allah yang besar di ayat 4 bagian B. Dan kasih itu ia limpahkan kepada kita yang berdosa. Ayat 4 bagian C. Kata kaya dan kata besar merupakan ukurannya Allah seperti lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus yang pengenalannya melampaui segala pengetahuan. Lihat di dalam Efesus 3 ayat 18-19. Lanjut. Saudara, kasih yang dilimpahkan kepada kita disebut kasih karunia yang menyelamatkan. Kasih karunia itu menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Itu di ayat yang kelima. Dan membangkitkan kita di dalam Dia. Ayat yang keenam. Menghidupkan berarti kita diselamatkan untuk memperoleh hidup kekal. Sedangkan membangkitkan berarti kita diberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Sekarang pertanyaannya, apakah kasih karunia itu? Kasih karunia dari bahasa Yunani charis yang artinya pemberian cuma-cuma Allah kepada manusia yang sebetulnya tidak layak untuk menerimanya. Kasih karunia yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris grace umumnya dipakai untuk menerjemahkan kata charis. Namun, seorang profesor bernama John Barclay Durham mengatakan begini, charis lebih tepat diterjemahkan gift, yang artinya pemberian. Mengapa demikian?
Saudara, ada banyak orang Kristen memahami kasih karunia itu bersifat unilateral atau satu arah, sepihak, yaitu Allah memberi, manusia menerima. Allah melakukan segalanya, manusia tidak melakukan apa-apa. Allah aktif, manusia pasif. Nah, menurut saya, kasih karunia itu lebih tepatnya bersifat bilateral. Dia dua arah dan timbal balik. Hal mendasar berkenaan dengan pemahaman Haris dalam tatanan masyarakat primitif, masyarakat Greko-Roman, masyarakat Yahudi kuno adalah konsep memberi, menerima, dan mengembalikan pemberian. Tindakan memberikan karis kurang lengkap atau tidak sempurna bila dipisahkan dari tindakan mengembalikan apa yang telah diterima. Ini juga terdapat dalam tulisan Seneca, seorang filsuf yang hidup sejaman dengan Rasul Paulus, kira-kira. Dengan demikian, kita sebagai penerima kasih karunia harus atau wajib membalas pemberian Allah. Mungkinkah? Saudaraku, ada dua pendapat yang mengatakan bahwa pertama, manusia tidak pernah dapat membalas anugerah kasih Allah dengan nilai yang sebanding. Kedua, Tuhan tidak perlu dan tidak pernah mengharapkan balasan apapun dari manusia. Namun, ada seorang filsuf Yahudi yang bernama Philo. Ia dibesarkan dalam tradisi Helenistik. Ia mendapati bahwa membalas anugerah Allah bukan dalam korban persembahan atau sacrifice, melainkan dalam ucapan syukur dan pujian. Ingat saudara, Paulus dibesarkan dalam budaya Yahudi yang kuat, namun juga dalam pendidikan Helenis. Meskipun tidak pernah akan sebanding, namun Paulus menegaskan bahwa memuji Tuhan dan mengucap syukur dalam Efesus 5, dua hal itu dapat merupakan tindakan membalas anugerah Allah yang paling maksimal dari diri kita kepada Dia. Saudara dapat membandingkan dengan Mazmur 50 ayat 14 dan ayat 23. Dalam kultur Greko-Roman, diasumsikan juga bahwa penerima-penerima anugerah akan mencerminkan karakter pemberi anugerah. Kita dapat melihat dari tulisan-tulisan Paulus di Efesus ini. Yang pertama, perhatikan Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hal ini juga dapat kita lihat dalam Efesus pasal 4 ayat 24. Yang kedua, perhatikan Efesus 5 ayat 1 dan 2. Jadilah penurut-penurut atau peniru-peniru Allah. Hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus mengasihi dan menyerahkan dirinya bagi kita. Nah, inilah yang dikatakan oleh Paulus bahwa penerima anugerah mencerminkan karakter Allah sebagai pemberi anugerah itu. Saudaraku, ada hal yang harus kita perhatikan untuk melakukan Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2 tersebut, yaitu dalam frasa dan pergunakanlah waktu yang ada. Nah, ini terdapat dalam Efesus 5 ayat 16. Kata waktu dari bahasa Yunani kairos artinya kesempatan atau momentum yang tidak akan terulang. Dengan demikian, saudaraku yang kekasih, marilah kita mengucap syukur dan memuji Tuhan di masa yang sukar. Kapan? Sekarang ini. Karena waktu inilah waktu yang paling memungkinkan kita membalas kasih karunia Allah, baik itu bagi kehidupan yang kekal dan bagi kehidupan yang sekarang yang sedang kita gumuli. Mengerti sampai di sini ya? Puji Tuhan, sampai kita ketemu lagi di vlog yang akan datang. Inilah renungan yang dapat saya sampaikan, kiranya memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang terkasih, Bapa dalam nama Yesus, kami berterima kasih atas kasih karunia-Mu, di mana kami telah menerima kehidupan yang kekal.
dan kami juga ternyata diberi kesempatan untuk dapat membalas kebaikan-Mu, dapat membalas kasih karunia-Mu, meskipun seumur hidup kami tidak akan pernah mungkin menyamai apa yang telah Engkau berikan bagi kami. Tetapi dalam hal yang paling sederhana, yaitu dengan memuji Engkau, dengan mengucap syukur setiap waktu, maka Tuhan, ternyata hal itu cukup bagimu untuk menerima apa yang terbaik dari hidup kami. Sungguh mulia Tuhan ajaran-Mu, betapa Tuhan tidak pernah menuntut sesuatu yang besar dari kami. Kelihatannya kecil dan sepele, tetapi itu sungguh bernilai, sungguh berarti di hati Tuhan. Karena apa yang kami ucapkan lewat pujian dan ungkapan syukur, itu sudah merupakan pengakuan iman kami, di mana kami senantiasa mengakui Tuhan hadir dan Tuhan selalu memelihara dan memberkati kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini, selama kami masih di dalam penantian akan bebasnya kami dari ancaman virus COVID-19. Kami tetap akan menantikan pertolongan-Mu. Kami tetap akan berdoa. Kami akan tetap bersekutu dan akan sehati sepikir dengan sesama umat di seluruh dunia untuk bersama-sama mendoakan, khususnya bagi gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Kami berdoa terus agar virus ini segera dilalukan oleh kuasa tangan Tuhan yang kuat. Pakai dan berkatilah pemerintah yang ada, para dokter tenaga medis yang ada, dan sediakanlah ya Tuhan semua perlengkapan dan apa yang diperlukan untuk meminimalisir apa yang menjadi kebutuhan daripada petugas maupun pasien COVID-19. Kami berdoa kiranya Tuhan, selama kami berdiam diri, tidak ada suatu jemaat pun yang berkekurangan. Di dalam kehidupan kami terus hanya menantikan pertolongan dari Bapa di sorga, baik pemeliharaan pangan, papan, dan maupun sandang yang kami butuhkan setiap hari. Terima kasih Bapa, jamah dan sembuhkan setiap jemaat yang saat ini sedang sakit, yang saat ini sedang di dalam kesehatan yang kurang prima. Tuhan jamah, Tuhan tolong, agar kami sehat dan kuat di dalam rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami siap menjalani hari kami penuh dengan ucapan syukur dan semangat yang baru dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.